Lu sadar gak? Hidup sekarang tuh rame banget, berisik. Gak cuma jalanan tuh berisik, tapi kepala lu juga makin berisik. Lu sadar gak kalau lu lagi main handphone kadang-kadang lu bisa marah gara-gara satu postingan? Mungkin lu makin kesal ketika lu ngeliat komentar yang mungkin gak sesuai sama pikiran lu. Atau lu ngeliat temen lu sukses dikit tuh langsung ngerasa kalah dan lu ngerasa anjay, gila kok dia bisa kayak gitu ya, kok gue iri sekali ya. Kayak tiap hari tuh ada aja dunia nyodorin kita alasan baru buat kita jadi kesel. Padahal sebenarnya emang gak perlu banget tuh kita harus respon. Gak semua hal perlu kita tanggepin. Dan beberapa waktu lalu, ini yang menjadi salah satu titik balik hidup gue juga. Gue denger satu obrolan yang menarik tentang stoikisme yang lagi banyak anak muda sekarang itu pelajari. Awalnya gue pikir ini cuma gaya hidup baru biar kelihatan kalem, tapi hatinya masih panas gitu ya, ilmu-ilmu mendem gitu ya. Tapi ketika gue makin dalemin, ternyata ini sebenarnya bukan gaya hidup, tapi ini ilmu hidup. Stoikisme itu udah dari dulu, yang intinya cuma satu: kalau lu pengen bahagia, jadilah orang baik. Selesai, sampai di situ aja. Tapi kalau cuman hidup jadi baik doang kedengerannya klise gak sih? Ya, siapa sih yang nggak pengen bahagia? Ya, bener. Semua orang pengen bahagia, tapi nggak semua orang ngerti cara bahagia yang benar. Kalau kata para filsuf stoik, cara bahagia itu bukan dengan cara kita mengejar kesenangan, tapi dengan cara kita ngejaga kebajikan. Lu mau dibilang pintar? Ya, simpel. Lu harus jadi baik. Dan orang yang jahat, ya artinya dia belum beneran pintar. Nah, sekarang gini deh. Banyak kan orang yang kelihatannya pintar, gelarnya panjang, karirnya bagus, otaknya cemerlang, tapi kelakuannya kayak nggak punya hati. Pernah gak ngelihat kayak gitu? Nyikut orang sana sini, nipu orang sana sini, korupsi, nyakitin hati orang. Nah itu bedanya. Dia mungkin pintar di otak, tapi belum pintar di hati. Belum ngerti kalau kejahatan yang dia lakuin pada akhirnya bakal muter balik nyakitin diri dia sendiri. Contohnya gimana sih? Gampang aja. Lu pernah gak sih lihat orang-orang yang main kotor di kantor? Fitnah rekan kerja biar kelihatan dia paling hebat. Oh, kerjaan anak buahnya diaku-akuin jadi kerjaan dia. Dia ambil kreditnya. Awalnya mungkin kelihatan menang, tapi lama-lama kalau lu sadar, makin lama makin banyak yang gak percaya sama dia. Karirnya dia jadi stuck, reputasinya ambruk. Pernah lihat gak? Orang yang tadinya mentereng tiba-tiba setelah 2 tahun 3 tahun tiba-tiba lah, kok nih orang di sini-sini aja. Oh, orang kok malah gajinya segitu-segitu aja. Dia pindah kerja malah jadi downgrade. Nah itu. Dan itu bukti kalau lu jahat, lu belum pintar. Karena kalau lu beneran pintar, lu tahu yang bikin hidup panjang dan mana yang bikin hidup lu jadi pendek. Oke, sekarang kita lanjut balik ke stoikisme. Prinsip pertamanya simpel. Lu nggak bisa ngontrol dunia, tapi lu bisa ngontrol respon lu. Contoh, ada orang komen nyinyir di IG lu, ih kontennya so bijak banget sih, padahal hidupnya juga nggak seperfect itu. Dulu nih, mungkin kalau gue denger komentar kayak gitu, gue langsung panas tuh, gue langsung chatin, gue langsung bales, kalau perlu gue DM-in, gue ajakin berantem. Tapi sekarang gue mikir gini, dia ngomong gitu, gue yang marah, berarti yang megang remote siapa? Dia. Orang dia yang komen, dia pencet play, gue yang ngamuk. Dan itu nyebelin banget. Masa emosi lu dikontrol sama orang yang bahkan lu nggak kenal? Jadi daripada marah, gue belajar ketawa. Oh, lu segitunya pengen perhatian. Ya udah sih, lucu aja gitu ya. Pengen banget gitu gue balesin komennya ya. Karena yang benar kata orang bijak, kalau lu gampang marah, artinya lu gampang dikontrol. Dan gue nggak mau jadi budak omongan orang. Prinsip keduanya, kendalikan keinginan lo. Kebanyakan orang sekarang bukan menderita karena hidupnya susah, tapi karena pengennya kebanyakan. Pengen kaya tapi males kerja, pengen viral tapi nggak punya karya, pengen tenang tapi tiap pagi scrollnya gosip-gosipan lambe tura. Nggak akan relate, nggak akan nyambung. Dan lu tau gak sih kenapa kita gampang banget stres? Karena sebenarnya keinginan kita tuh larinya jauh lebih cepat daripada kemampuan kita buat ngejar mimpi kita. Kayak maraton aja, tapi pakai sendal jepit. Kaki lu sakit sendiri tuh, capek sendiri deh. Coba deh, ubah dikit tuh mindsetnya. Bukan yang awalnya gue pengen punya segalanya, tapi gue pengen cukup sama yang gue punya. Bukan artinya lu pasrah sama kehidupan, tapi lu lebih ngerti irama kehidupan. Kalau orang Islam tuh bilangnya sunnatullah. Setiap hasil pasti ada proses, setiap berkah pasti ada usahanya. Dan sekarang gue paham kenapa stoikisme ini rame lagi. Karena sebenarnya kita itu hari-harinya udah terlalu ribut banget. Di kerjaan ribut, di rumah ribut, dengar berita banyakan ribut gitu ya. Kita ngeluh mulu soal hal-hal yang gak bisa kita kontrol, tapi kita lupa syukurin hal-hal yang masih bisa kita nikmatin. Kayak lu mau pergi nih, di perjalanan lu macet, lu maki-maki tuh, jadi lagian sini gini, jalanan wah, di mobil lu kusut mukanya, lu bete. Padahal sebenarnya kalau lu sadarin, masih mending lu punya kendaraan, lu masih bisa jalan naik mobil daripada lu jalan kaki. Atau mungkin analoginya, misalkan lu dikasih kerjaan deadline-nya, gua maunya jam 9 harus beres gitu. Lu ngedumel tuh. Padahal kalau kita pikirin lagi, masih mending lu ada kerjaan dan lu dipercaya buat lu ngerjain gitu ya. Coba lu kalau lu gak ada kerjaan, mana ada lu deadline.
Mana ada lu dapet duit. Ironis emang. Itulah gimana kita cara melihat POV dari sebuah kebersyukuran. Kita minta tenang, tapi tiap hari kita nyari alasan buat kita ribut. Dan gue pernah ingat satu kutipan yang dalam banget. Kalau orang itu tambah pinter, dia akan tambah baik. Dan kalau dia jahat, berarti dia belum beneran pinter. Karena orang yang beneran ngerti hidup gak akan pernah mau ngerusak hidup orang lain. Dia tahu nyakitin orang lain itu kayak nginjek kaki sendiri pakai palu. Cepat atau lambat sakitnya bakalan balik lagi ke diri lo. Makanya sekarang gue lebih suka mikir sebelum bereaksi. Kayak waktu ada orang yang nyalain gue di kerjaan padahal bukan salah gue, atau nyalain gue di mobil di jalanan gitu padahal bukan salah gue. Dulu pasti gue langsung panas, langsung emosi, langsung gue ajakin berantem. Sekarang tarik napas aja. 3 kali gue tarik napas. Kalau gue udah tenang, gue gak perlu ributin. Gue pikir respon paling pinter apa ya sekarang? Karena jawabannya ya diem, senyum, atau gue tinggalin. Hindarin aja keributan. Menghindari keributan artinya bukan kita lemah, enggak. Kita udah berdamai dengan diri kita. Karena orang yang cerdas adalah orang yang paling jago ngontrol emosi. Jadi kesimpulannya gini aja sih, Bray. Kalau lu mau tenang, jangan cuma pengen pinter, tapi harus juga baik. Dan kalau lu mau baik, belajar ngerti dulu mana yang benar dan mana yang bikin hidup lu makin kacau. Orang pintar tuh bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak paham. Dan orang baik itu bukan yang selalu menang, tapi yang selalu berusaha nggak nyakitin siapa-siapa. Karena di dunia yang makin berisik kayak sekarang, orang yang bisa tenang tanpa harus menang, itu sebenarnya dia udah menang duluan. Oke, penutup nih ya. Jadi mulai hari ini, setiap kali lu pengen marah, lu pengen balas, lu pengen nunjukin siapa yang paling benar, pause dulu sebentar. Tanya ke diri kita sendiri, respon yang bakal gue lakuin ini bikin gue tambah pintar atau cuma bikin gue kelihatan bodoh dengan gaya yang keren? Beda dikit ya. Karena kalau kita udah bisa nahan satu reaksi, itu udah satu langkah menuju versi diri kita yang jauh lebih baik. Dan karena kalau lu tambah pintar, mestinya lu tambah baik. Dan kalau lu masih jahat, mungkin lu belum cukup pintar buat lu paham. Sedap.